Nakota Yoshida Sapahuma, SIKOM MSI, adalah seorang jurnalis televisi swasta di Indonesia. Ia adalah lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang tahun 2012 dan Magister Ilmu Politik di Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Pria asal Madiun ini memulai karir sebagai tim kreatif di salah satu TV swasta dan dari tahun 2015 Nakota Yoshida berkarir sebagai jurnalis TV One. Jurnalis yang mempunyai hobi traveling ini juga kerap berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang jurnalistik kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Terutama untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Ini yang lain bisa diminta segera bergabung. Sambil saya cek. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesediaannya hari ini karena meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar live hari ini. Dan semoga kegiatan ini tentunya bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk teman-teman yang mungkin bosan di rumah bisa mendapatkan ilmu langsung melalui kegiatan ini. Pada hari ini kita akan berdiskusi ini kayak ngobrol langsung aja ya. Oleh seorang narasumber, udah tahu, udah lihat poster digitalnya, yaitu Mas Nakota Yoshida Sapahuma, SIKOM MSI, bener ya Mas Nakota? Bener. Betul ya? Oke. Mas Nakota ini adalah seorang jurnalis televisi, gitu. Kebetulan juga teman lama saya banget, lama banget ya Kak? Lama banget. Mungkin di kegiatan ini Mas Nakota akan sharing tentang jurnalistik sih. Tapi terutama jurnalistik televisi mungkin, karena beliau sudah cukup lama malang melintang di pertelevisian, seperti itu. Baik. Coba Mas Nakota boleh silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin biar teman-teman Ilkom Amikom Purwokerto lebih mengenal. Oke, siap. Terima kasih Bu Dita. Bu Dita ya sekarang ya panggilannya ya, kalau Bu dosen. Ya, Assalamualaikum, selamat sore teman-teman Amikom Purwokerto. Perkenalkan nama saya Nakota Yoshida Sapahuma. Mungkin bisa dipanggil Naco atau Nacota. Dulu saya temenan sama Bu Adita ini waktu magang di LKBN Antara di Jakarta. Dulu sama-sama magang. Bu Adita dari ISIP, 3 orang nggak salah dua. Saya sama dari Brawijaya dulu tahun 2012 kalau nggak salah. Nah, itu terus masih kontak-kontakan sampai sekarang, sampai kemarin terakhir waktu saya S2 di Semarang, Bu Adita di Solo kalau nggak salah, masih sering kontak-kontakan juga. Nah, itu awal perkenalan saya dengan Bu Dita. Kalau background saya, pekerjaan saat ini masih jadi jurnalis di TV One dari tahun 2012 sampai sekarang. Dan sebelumnya juga sempat di Trans TV, tapi nggak lama sih, sebelum S2 pada tahun 2012 sampai 2013, dan lulus 2015. Kemudian 2015 sampai sekarang masih di TV One dan masih aktif sih. Jadi mungkin nanti kalau sharing-sharing sih lebih enak mungkin nanti dimoderatori sama Bu Dita, gimana enaknya ini tanya jawab atau gimana. Nggak usah kaku-kaku karena ini juga santai, webinar bukan di kelas kayak mungkin kalau di kelas lebih kaku, kalau kayak gini kan lebih santai. Dan saya sendiri juga bukan dosen, jadi mungkin lebih santai, ngobrol-ngobrol, sharing pengalaman mungkin atau tanya-tanya, baik nanti di jurnalis saya bisa mungkin sharing ataupun juga menjawab pertanyaan teman-teman, atau nanti mungkin juga pengen tahu di broadcaster TV, karena dulu waktu di Trans TV saya diproduksi bukan di jurnalistik, jadi kreatif di depannya, jadi mungkin sedikit banyak tahu mengenai behind the scene-nya orang-orang di entertain produksi itu gimana, selain juga di jurnalis yang sampai sekarang saya masih menekuni jurnalis gitu. Dan mungkin langsung aja Bu Dita, gimana
Itu mungkin perkenalan dari saya, mungkin teman-teman nanti bisa sambil jalan aja sih, sambil santai, sambil sharing-sharing seperti apa nanti. Gitu, teman-teman. Silakan Budita. Oke, siap. Kita akan ada sesi tanya-jawab tentunya. Saya harap teman-teman bisa mengikuti dengan baik, bisa merespon dengan baik, antusias dengan baik, dengan mengumpulkan pertanyaan. Mungkin kalau teman-teman kepo bisa langsung di live chat Zoom ya. Pertanyaannya bisa langsung di situ, bisa mau nanya apa sama Mas Nakota. Oke. Temanya kita hari ini kan tentang konstruksi media massa dan komodifikasi informasi, kayak gitu ya. Mungkin sebagian ada yang familiar dengan kata-kata tersebut, mungkin ada juga yang belum familiar. Oke Mas, ini langsung nih. Tadi kan background-nya S1 komunikasi Brawijaya, kayak gitu. Yeah. S2-nya magister politik. Oke. Magister politik. Nah, sekarang balik lagi nih ceritanya jadi wartawan. Jadi reporter. Mas Kota, saya manggilnya Mas aja ya. Iya, siap-siap. Mas Kota, boleh dong di-share sedikit nih sama teman-teman, apa sih yang bikin setia banget di jurnalis gitu? Walaupun udah S2 ya, kemudian keluar tetap jadi jurnalis sampai hari ini, terutama di TV One sampai masih aktif banget ya. Coba, boleh Mas di-share dikit nih. Apa sih ini jurnalis? Oke. Budita teman-teman, mungkin itu juga pertanyaan bagi teman-teman ketika mungkin kemarin ataupun juga dulu menentukan kenapa masuk di Amikom di komunikasi di jurnalis. Itu juga kalau ditarik ke belakang, dulu sebenarnya memang dari awal saya masuk komunikasi waktu di Brawijaya itu memang pengennya jadi wartawan memang sebenarnya. Tapi dulu sebenarnya bukan di TV. Cita saya adalah di media cetak pada saat itu. Pada saat itu tahun 2008-2009 media cetak masih sangat relate gitu kan, masih sangat banyak orang masih baca koran, masih baca majalah. Mungkin sekarang udah enggak ya. Nah, kenapa kemudian saya konsisten di jurnalis, kemudian pengen jadi jurnalis dan pengen berkarir di jurnalis, karena saya melihat pada saat itu mungkin nggak tahu ya, mungkin karena di kelas juga dosen-dosennya ngasih sugesti ke mahasiswanya itu cukup bagus masuk ke saya, jadi saya menganggap bahwa profesi jurnalis itu apa ya, ini pribadi saya, maksudnya dalam artian kalau mungkin teman-teman ataupun orang lain punya anggapan lain gitu, kalau saya melihatnya jurnalis itu ya seru. Pertama, kita bisa tiap hari belajar gitu. Itu memang klise sih jawabannya, cuman memang benar gitu. Tiap hari belajar. Hari ini mungkin saya akan liputan mengenai ekonomi. Besok saya bisa liputan tentang penangkapan di KPK. Besok lagi mungkin saya akan liputan di apalagi mungkin itu yang seru sih dulu waktu saya mikirnya tiap hari akan belajar hal baru. Terus yang kedua, saya tipikal orang yang agak kritis ya, agak suka mendebat ataupun membantah. Saya mikirnya adalah dulu ada satu kalimat yang dilontarkan dosen saya, dosen jurnalis dulu waktu semester 3 atau semester 5 saya lupa. Jadi dia bilang bahwa profesi jurnalis itu misalnya kalau orang yang misalnya kayak orang seseorang yang misal orang yang pejabat yang dia curang ataupun dia koruptor, kita bisa melawan dengan jurnalis itu. Mungkin kita nggak bisa melawan secara fisik atau secara kekuatan. Kita orang awam, cuman dengan tulisan, dengan liputan, dengan media, kita bisa melawan istilahnya kayak pejabat-pejabat ataupun oknum-oknum yang memang dia berbuat jahat dan zolim misalnya gitu. Dan sebaliknya juga, kita bisa mengangkat derajat orang, yang istilahnya orang yang teraniaya, terzolimi, kita bisa mengangkat nilai mereka lewat tulisan, lewat liputan, lewat gambar, lewat naskah gitu. Itu yang bikin saya dulu sebenarnya kayak pada saat saya masih mahasiswa, saya jatuh cinta gitu sama dengan jurnalis, karena saya mikir dalam satu liputan, dalam satu tulisan, dalam satu naskah atau dalam satu statement gitu loh, nasib orang akan sangat berubah, bisa sangat berubah itu. Hari ini mungkin dia jadi orang yang sangat berkuasa, tapi zolim, tapi dia menganiaya banyak orang. Tapi satu liputan, satu gambar, satu tulisan, satu tayangan bisa merubah nasib orang besoknya. Dan sebaliknya gitu. Misalnya orang ini lagi teraniaya, contoh yang lagi in sekarang, mungkin kemarin teman-teman juga yang ngikutin kasus salah satu
kasus pembulian di Sulawesi Selatan gitu. Dan itu viral kemudian, which is itu walaupun viral lewat medsos, kemudian diangkat lewat media mainstream, lewat TV, lewat koran, lewat radio mungkin. Sampai hari ini tadi kalau teman-teman tahu, hari ini si anak yang kemudian jadi korban bullying ini kemudian diundang oleh Gubernur Sulawesi Selatan gitu. Yaitu salah satu contoh kekuatan jurnalis yang saya dulu mikirnya wah saya suka di sini gitu, dan banyak hal lainnya gitu, dan salah satunya itu sih yang dasar gitu. Kenapa saya juga sekarang masih konsisten atau masih stay di profesi ini ya, mungkin kalau bahasanya Bu Dita ada kemewahan di teman-teman jurnalis gitu loh. Selain mungkin seperti orang-orang yang bilang bahwa jurnalis adalah pilar demokrasi keempat dan segala macamnya, entah itu pada faktanya benar atau enggak, ya memang pada faktanya memang jurnalis itu, profesi jurnalis ataupun media itu memang bisa merubah banyak hal dalam waktu jam atau mungkin hari atau mungkin bahkan menit. Nasib seseorang itu bisa akan berubah di situ. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang sebenarnya dulu saya bukan jurusan jurnalis waktu S1, saya jurusan Markom. Tapi ketika saya magang, saya milih di jurnalis, makanya dulu saya di Antara. Ya situ saya lihat teman-teman di LKBN Antara, teman-teman di jurnalis waktu liputan di Jakarta dulu, saya suka dan banyak tantangannya gitu loh. Bertemu banyak orang penting juga, kita bisa belajar banyak hal gitu loh. Mungkin itu bonus ya, cuman ya itu tadi sih balik ke passion. Saya suka yang di lapangan, saya suka bertemu banyak orang, saya suka belajar banyak hal, dan itu tadi ada nilai-nilai filosofis, nilai mulia yang sebenarnya dari awal memang sudah dibawa oleh nilai-nilai jurnalis. Entah mungkin nilai-nilai itu kemudian tiap orang akan berbeda, ya itu kembali lagi ke orangnya masing-masing sih. Begitu teman-teman dan Bu Dita. Oke. Kenapa saya milih jurnalis? Oke, sampai hari ini masih jatuh cinta ya? Iya. Walaupun habis itu sekolah lagi, tapi tetap balik lagi jadi jurnalis gitu ya, Mas Tata? Iya. Jadi dulu sebenarnya habis S1 tuh sempat nyoba jadi humas di salah satu kementerian. Jadi PT, cuman nggak passion mungkin ya. Akhirnya saya back to basic, masuk ke media lagi. Gitu sih. Oke, itu jurnalis. Sekarang kenapa TV nih? Kayaknya udah diperhatiin, saya kenal gitu sampai hari ini kok betah banget di TV, atau kayak gimana nih Mas? Ya jadi kalau ya itu tadi sih yang aku bilang di awal, sebenarnya kalau aku nggak sengaja masuk TV sebenarnya. Dulu cita-cita aku adalah jadi penulis, karena aku suka nulis dari SMA. Jadi penulis sih koran itu sudah lebih dari cukup gitu. Cuman waktu pada saat dulu cita-citaku masuk antara Tempo atau Kompas, Harian Kompas ya, atau Tempo. Cuman nggak tahu, nasib berubah ketika lulus S1, kemudian aku coba apply ke Trans TV. Kemudian keterima, masuk ke TV gitu, yang tidak pernah aku bayangkan. Terus habis itu break dulu, lanjut S2, ya itu tadi nyoba jadi humas, kok nggak seru juga. Sebenarnya pada saat itu nyoba apply ke koran juga, sempat apply juga ke Kompas, ke Tempo, kemudian ke beberapa stasiun TV, termasuk TV One. Beberapa diproses sebenarnya, ya, tapi yang duluan masuk pada saat itu TV One gitu. TV One, terus ya memang mungkin ketertarikanku di jurnalis memang sudah lama, jadi akhirnya aku ambil dan nggak tahu keterusan. Nah, sebenarnya di tengah-tengah itu sempat pengen nyoba ke media cetak, pengen ke Tempo, cuman mungkin karena aku sudah terlanjur kecemplung di TV, jadi akhirnya kalau aku ke cetak lagi itu akan start dari awal gitu. Jadi akhirnya ya udah sambil jalan, dan toh juga kalau aku sempat ngobrol sama Dita, TV masih punya kemewahan kan gitu. Kita masih bisa ambil gambar, kita masih bisa bikin naskah, kita bisa bikin dubbing segala macam, itu masih packagingnya tuh masih lengkap. Mungkin kalau cetak kita wawancara, kita bikin naskah, selesai gitu. Dalam artian editor terus diedarkan, selesai. Kalau TV mungkin ada sedikit kemewahan itulah, ada paket lengkapnya, ada wawancara, ada di layar TV, kemudian ada liputan, gambar, kita ambil seni gambarnya gimana, terus bikin naskah, terus kemudian proses editor untuk ditayangkan. Ya itu mungkin yang kalau saya mikir saya akan banting setir ke online atau cetak nggak relevan ya, udah nggak relevan lagi zaman sekarang. Mungkin ke cetak atau online sejauh ini sih belum
masih happy ya. Ya track di TV sih, cuman kita nggak pernah tahu kan. Kita nggak pernah tahu, mungkin pernah dibahas juga sama Dita di kelas bahwa media itu juga tergantung sama teknologi kan, seperti apa 10 tahun ke depan. Gitu, Dita. Oke, kita ngomonginnya teknis aja dulu nih, Tak. Teknis aja dulu. Selama 5 tahun gitu, saya ngitungnya di TV One ya, menjadi seorang pembawa berita. Berita adalah kan representasi dari kenyataan gitu ya, ya kan? Selama 5 tahun, Tak, kanal yang Mas Nakota jajaki itu apa aja kan kita tahu ya, ada politik, kriminal, seperti itu. Selama 5 tahun satu start apa beda-beda tuh, Mas? Gimana ya? Sorry, nggak ngejelas. Selama 5 tahun kenapa? Selama 5 tahun, itu kita tahu kan, setiap TV atau jurnalistik itu kita ada kanalnya masing-masing loh. Ada politik, kriminal, kayak gitu kan. Nah, itu selama 5 tahun ini, itu ada perubahan nggak sih, Mas? Atau sekarang megangnya apa nih? Sebelumnya, awalnya apa, sampai sekarang apa? Oh, maksudnya ini perubahan di bidang politik gitu? Kan ada ekonomi kan? TV juga gitu nggak sih? Mas Nakota gimana sih sekarang ini teknisnya? Kalau politik, yang pertama pasti politik itu pasti akan ngaruh banget. Ketika mungkin tahun 2012, 2013 sama sekarang. Nah ini bukan berarti ada tendensi tertentu terhadap pemerintah ataupun pejabat tertentu ya. Cuman yang namanya media ataupun juga jurnalis atau media itu akan sangat pengaruh sama pemimpin, baik itu presiden, kemudian gubernur yang terkecil ataupun juga bupati dan segala macam lah, pokoknya komplit itu akan ngaruh sama sistem jurnalis atau media pada saat di zaman itu. Misal kalau teman-teman bandingkan pada saat zaman nggak tahu, mungkin teman-teman masih kecil ya, zaman Soeharto, kemudian zamannya SBY, aku masih sempat merasakan zaman SBY, udah di TV, habis itu zamannya Jokowi dan sekarang Jokowi periode kedua, itu akan sangat berubah, Dita. Itu akan sangat beda banget gitu loh. Mungkin kemarin juga sempat ramai tentang perundang-undangan atau pembatasan pemberitaan di DPR namanya, nggak jadi semacam inilah aturan baru gitu. Setiap periode itu pasti akan ada perubahan gitu. Pasti akan ada perubahan. Misal kayak contoh kecilnya, misal jam tayang untuk film-film. Kita bikin bukan fokus ke jurnalis dulu ya, ke yang lebih luas. Bisa untuk tayangan olahraga yang tinju misal, nggak boleh jam sekian. Itu bisa berubah nanti di rezim ataupun di masa pemerintahan tertentu. Misal kayak contohnya juga misal kayak apalagi yang liputan politik ya, bersentuhan dengan pemerintahan, dengan pejabat, itu juga pasti akan ngikutin sebenarnya apa mau pemerintah itu. Misal contohnya gini, pemerintah itu bisa sangat mengintervensi di media yang beberapa tahun terakhir ya. Contoh misal suatu talk show misal atau suatu pemberitaan, dia akan mengangkat isu tertentu. Cuman ternyata kalau memang pada saat itu menyinggung atau bersinggungan langsung dengan pemerintahan, bisa-bisa tayangan itu last minute 1 jam atau bahkan 30 menit itu nggak jadi tayang atau nggak jadi talk show itu bisa dan terjadi, benar terjadi. Dan kalau ngomongin ekonomi, itu juga salah satu basic banget. Kalau mungkin Dita atau teman-teman sudah sempat diajarkan atau belum atau sempat baca, memang media itu nggak lepas dari yang namanya yang punya media atau ownernya, kemudian iklan. Iklan ini sebagai kayak yang bayar teman-teman media siapa gitu, bukan iklan. Jadi ketika ekonomi berubah tiap masa pemerintahan, kebijakannya berubah, itu juga akan berubah sih, sangat terasa itu. Misal contoh, aku ambil contoh yang sangat gampang ya. Misal sebelum COVID-19 sama setelah COVID-19 ini, ekonomi TV sangat berubah gitu loh, sangat berubah drastis, kerasa banget sih. Bahkan untuk mungkin sampai level terbawah pun kerasa gitu. Jadi akan banyak sekali penyesuaian, dan ternyata memang media pun juga sama seperti corporate lainnya, sama seperti perusahaan lainnya. Ketika ekonomi digempur sama corona, sama COVID ini juga ternyata kerasa juga gitu loh. Efek juga. Jadi ya sebenarnya bisnis media atau dunia jurnalis itu sangat
sangat apa ya, dinamikanya sangat tinggi gitu loh. Bisa kadang 5 tahun lalu seperti ini, kemudian berubah lagi seperti itu gitu. Jadi ya banyak faktor gitu loh. Kalau dibilang bahwa media itu adalah apa ya, berdiri sendiri juga nggak bisa karena banyak faktor, terutama politik, ekonomi, dan banyak hal lain sih. Kalau dua itu yang memang paling kerasa gitu. Itu sih. Jadi mungkin banyak kalau di Indonesia sih contohnya sih ya itu. Ya ini yang terbaru ada contoh di mana di Filipina, kalau kita sempat baca atau teman-teman sempat baca yang kasusnya stasiun televisi CBN kalau nggak salah, CBN kalau salah. CBN kalau nggak salah. Jadi setelah 25 tahun si presidennya mencabut izin TV ini. Ini ada salah satu TV berita tertua di Filipina kalau nggak salah. Dicabut karena kebijakan pemerintahannya dan segala macam gitu. Jadi ya itu tadi, balik ke pertanyaan Dita, ada perubahan nggak kalau dari beberapa tahun lalu sampai sekarang di bidang ekonomi, kemudian politik, pengaruh sama media? Sangat ngaruh sih, Dit. Sangat ngaruh. Berarti sekarang liputan lebih sering kemana tuh, Tak? Ekonomi politik apa mix gitu? Campur? Campur sih, Dit. Jadi campur sih, cuman kalau belakangan terakhir sih memang pasti akan lebih ke COVID ini ya. Cuman kalau overall sih, kalau di TV sebenarnya sih ya emang ada job desk, cuman pada prakteknya sih emang nggak bisa sih, karena kadang-kadang kita yang on duty itu geser-geser kayak gitu sih. Berarti masih situasional juga ya, belum tentu yang kayak kamu ekonomi, tapi bisa rolling kemana aja nih sesuai kondisi. Sesuai kondisi. Oke, berarti kan ini berkaitan sama judul kita hari ini nih, Tak. Konstruksi ya, konstruksi media massa. Kalau ngomongin media massa, mungkin udah umum lah ya. Dan kalau di jurnal, kebetulan nih anak teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi itu kan baru belajarnya sampai di tahap dasar-dasar jurnalistik. Oke. Sorry, teman-teman semester berapa sih? Semester 2, makanya luar biasa ya. Semester 2 ini udah ngebut parah banget. Iya nggak sih, Tak? Ini udah ngebut banget dan kesempatannya benar-benar langka sih. Jadi kalau di kelas pribadi, jadi kita reuni lah ya sama definisi di ruang kelas sama ketika di lapangan. Kalau ngomongin jurnalistik itu kan lebih ke aktivitas. Jurnalis orangnya gitu. Kemudian media massa adalah produk dari aktivitas itu sendiri, dan pers itu sendiri adalah kan lembaga payungnya gitu ya. Nah, untuk konstruksi mungkin teman-teman banyak yang belum familiar ketika makna media massa dikaitkan gitu, dihubungkan dengan konstruksi media massa dan komodifikasi informasi yang kayaknya sudah menjadi satu kesatuan seperti itu. Itu apakah selalu tak ada di lapangan ketika semua yang tadi kamu bilang adanya kepemilikan modal dan lain-lain, konstruksi pasti harus terjadi atau seperti apa nih? Oke, makna konstruksi dulu nih, ya. Gampangnya itu kan pembelokan makna secara halus gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum familiar. Ya, mungkin nggak tahu, mungkin Dita udah sempat mengajarkan ke teman-teman belum istilah agenda setting, kemudian framing, kemudian hegemoni. Udah belum ya? Udah baru dikit-dikit gitu sih, harus belajar lagi. Ya itu sih intinya, mungkin teman-teman juga sempat dengar agenda setting. Aku jelasin dulu secara urut ya. Jadi ada istilah namanya agenda setting. Agenda setting itu adalah setiap media, sebenarnya nggak cuma media sih, bisa media dengan pemerintah atau media dengan narasumber tertentu atau dengan pimretnya saja, mereka melakukan agenda setting. Jadi istilahnya, ini lagi sepi nih isu di Indonesia misal. Enaknya bikin berita apa ya, atau bikin isu apa yang ramai. Nah, itu adalah agenda setting. Yang kedua, framing. Framing adalah mungkin gini, contoh misal kenaikan gula. Kenaikan gula mungkin di TV ku akan mengambil sudut pandang atau sudut ambil gambar efek kenaikan gula ke pedagang. Itu namanya framing. Nah, TV lain mungkin melihat kenaikan gula ini lebih ke kebijakan pemerintah, gimana sih kok bisa naik gula gitu. Itu framing tiap media itu berbeda. Jadi media mungkin sama-sama media televisi, tapi akan berbeda framing yang diambil. Sudut pandang lebih tepat. Nah, jadi hegemoni. Hegemoni adalah gimana gimana media melalui tayangannya itu mempengaruhi penontonnya atau pembacanya. Itu hegemoni. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Dita tadi, konstruksi. Itu konstruksi kalau
nanti mungkin akan diajarkan secara teori sama Budita ya. Secara teorinya tuh ada beberapa jenis konstruksi, ada beberapa jenis framing. Yang jelas apakah terjadi atau tidak itu iya terjadi. Jadi mungkin konstruksi itu pasti akan terjadi sih dan teman-teman. Itu terjadi di semua TV, di semua media maksud saya. Dan itu bukan wajib sih, tapi pasti akan dilakukan gitu kan. Karena gini, itu tadi kita ngomongin tentang banyak kepentingan, sebenarnya ekonomi, politik, ada campur tangan di situ. Jadi ya intervensi banyak di situ. Jadi konstruksi itu selalu ada. Jadi apa ya? Lebih gampangnya ini. Misal konstruksi ini terjadi ketika misal mungkin ada request tertentu. Nggak tahu, mungkin itu bisa dari pemerintah, dari Pimpresnya, dari sponsornya juga bisa. Jadi memang konstruksi itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya media. Bahkan mungkin kalau sempat mempelajari sejarah komunikasi, sebenarnya kan memang komunikasi itu awalnya propaganda kan, digunakan propaganda, media cetak kalau nggak salah, aku lupa ingat, retorika, propaganda dan segala macamnya. Nah, konstruksi ini kemudian dilakukan media banyak sekali sampai sekarang, bahkan mungkin ya karena memang kalau tidak dilakukan itu dalam artian gini loh, misal TV-ku akan berbeda dengan mungkin Dita punya televisi gitu kan. Nah, ambil contoh yang gampang apa ya? Mungkin yang sekarang lagi contoh adalah corona, misal tenaga medis gitu kan. Misal aku akan ngambil angle atau ngambil konstruksi yang aku ambil adalah gimana sih efek corona ini ke teman-teman tim medis misalnya. Kalau pemerintah lemot ya menanggapi teman-teman tim medis, TV-ku memang mungkin akan mengambil judul besar seperti itu. Ini temanya akan dibagi tema. Mungkin kita akan mengambil tema lain, misal pemerintah sudah berusaha memberikan bantuan untuk tim medis gitu. Itu juga konstruksi. Dalam artian baik lagi tadi bahwa setiap media itu punya apa ya, intervensi tidak cuma dari yang nulis, tidak cuma dari yang liput, tidak cuma dari produsernya atau pemretnya, bahkan mungkin konstruksi ini juga diintervensi oleh pemerintah, oleh mungkin aparat, mungkin oleh narasumber ataupun owner, contoh juga sangat berpengaruh sih, ataupun juga namanya pengiklan. Nah, ini komponen-komponen ini kemudian yang membuat bahwa suatu berita atau suatu isu lebih tepatnya, itu nggak bisa isu itu akan tiba-tiba langsung digelontorkan gitu. Ya, itu bisa terjadi. Itu kalau beritanya berupa informatif itu wajar. Kalau contoh berita yang informatif adalah misal setiap setengah 4 sore ada pemberitahuan berapa status yang positif, berapa ribu yang positif, itu informasi, angka. Cuman setiap media pasti akan punya judulnya sendiri kan. Jadi kayak mungkin dia akan lebih mengangkat tentang yang positif, dia akan lebih mengangkat yang mati, dia lebih mengangkat yang sembuh. Itu framing ini kemudian memang sengaja dilakukan media karena mungkin dia ada kepentingan tertentu gitu loh. Entah mungkin dia ada intervensi dari ownernya, sponsornya, pemerintahnya, ataupun juga ada kepentingan lain. Gitu. Jadi memang nggak bisa dilepaskan sih. Kalau memang yang namanya tadi konstruksi, jadi ya bisa saja berita yang seharusnya tayang atau jadi berita besar itu tidak jadi headline, itu bisa terjadi. Contohnya begini lagi, aku kasih contoh orang-orang atau media itu akan lebih tertarik atau akan lebih memilih berita yang berskala besar atau skala nasional. Contohnya mungkin akan menarik kalau kita ngomongin tentang penangkapan KPK, kemudian kenaikan BPJS, atau mungkin DPR MPR yang berskala nasional. Kita sama nilai berita berarti ya, Kak? Ya. Kalau dibilang selaras dengan nilai berita juga nggak pasti sih, Dita. Jadi gini, copot. Jadi kenapa pada akhirnya konstruksi itu, yang berita yang besar, berskala besar itu dinaikkan. Padahal mungkin, contoh gini, Dita, misal rapat tahunan DPR MPR sampai ada tim yang ke sana biasa sampai di live-in tiap program berita. Kira-kira ibu-ibu di kampung, ibu bapak-bapak di desa itu ngikutin nggak sih isi rapat DPR MPR?
Enggak kan? Jadi kalau dia ngomongin news value untuk masyarakat umum juga enggak gitu. Itu untuk siapa? Misal suatu media harus meliput rapat tahunan DPR MPR, setiap program berita di live-in, di streaming ataupun juga sampai ada narasumber di lokasi, sampai bikin booth di sana. Itu penting untuk orang-orang skala nasional, dalam artian kayak mungkin kayak kebijakan di atas, dari tengah ke atas, misalnya dari DPR, MPR, terus ke pemerintahan, itu mungkin iya penting skala nasional untuk kebijakan langkah-langkah beberapa tahun ke depan. Cuman kalau untuk misal nggak usah jauh-jauh, misal saudara kita yang di kampung atau mungkin orang-orang yang kerjaannya tidak bersentuhan dengan itu juga, apaan sih isinya di DPR, MPR, kan juga nggak akan ikutin gitu. Sedangkan mungkin pada saat itu ada berita yang sama, misal kenaikan harga gula. Beritanya mungkin cuma di pojokan kecil atau mungkin kayak cuma dibikin berita kayak cuma berapa second gitu, nggak sampai 1 menit. Itu salah satu konstruksi. Jadi kalau dibilang konstruksi itu selalu berselaras dengan nilai berita, enggak. Jadi selaras dengan kepentingan, iya. Jadi maksud saya adalah kadang yang digembor-gemborkan, dijadikan berita utama itu mungkin tidak dibutuhkan oleh masyarakat umum atau masyarakat kecil atau masyarakat yang mayoritas banyak. Itu kayak apaan sih berita ini, aku juga nggak ngurus gitu bahasa Jawanya. Yeah. Justru malah yang berita-berita itu tadi, karena mungkin kalau kita ngikut berita yang skala nasional, misalnya penangkapan di KPK atau beberapa DPR MPR, mungkin orang itu akan dilihat oleh orang-orang di Jakarta mungkin, atau orang kota besar Jakarta, Surabaya, beda gitu. Tapi mungkin untuk masyarakat 50% lebih masyarakat juga nggak ngurus itu tentang berita-berita itu. Jadi itu tadi, kadang konstruksi kita tidak selaras dengan news value, tapi mungkin selaras dengan kepentingan gitu. Kita nggak pernah tahu sih tiap media itu punya kepentingan apa gitu. Tiap media itu punya apa gitu loh, sampai dia akhirnya memblow up habis-habisan gitu loh. Misal contoh ini jujur ya, lebih honest, misal kayak contoh kayak Lapindo. Mungkin Lapindo tidak akan diangkat di TV One karena itu Lapindo punyanya Abu Rizal Bakri gitu kan. Tapi CNN kemudian Metro TV itu beberapa bulan lalu masih membahas itu gitu, masih mungkin ikut itu. Jadi itu hal yang konstruksi itu kalau aku pribadi sih lebih ke kepentingan gitu loh, kepentingan entah yang nulis, kepentingan produsernya, pimretnya, atau mungkin ownernya. Itu sih. Jadi kalau selaras dengan news value enggak juga, karena kadang informasi yang dibutuhkan masyarakat banyak itu kadang justru tidak dapat bagian di headline gitu. Contoh lagi misalnya yang paling gampang, kasus Jessica Mirna. Itu kalau orang di tempatku atau orang di kampungku juga ngapain juga ngikutin berita, tapi hampir semua televisi bikin itu breaking news, bikin itu show, istilahnya show gitu kan. Padahal secara news value juga siapa yang mau ngikutin dramanya Jessica sama Mirna itu kan, ya mungkin orang menarik karena itu mungkin semi kayak Conan gitu, semi detektif. Cuman kalau untuk news value penting nggak sih? Nggak juga kan sebenarnya. Cuma secara show, secara kepentingan itu. Kepentingan dalam artian kalau kasus Jessica Mirna itu adalah iklan. Itu kan iklan banyak banget pada saat itu masuk, karena itu menarik, karena itu kayak ya semi reality show gitu. Cuma secara news value ya buat apa, sampai hampir semua TV kemudian breaking tentang Jessica Mirna, tapi misal ada kebakaran atau ada musibah di tempat lain, justru nggak dapat porsi yang banyak karena udah ketutup sama itu tadi, headline yang besar nasional yang dianggap oleh media ini lebih menguntungkan, entah menguntungkan secara ekonomi, secara posisi, secara lainnya itu menguntungkan. Jadi kadang berita yang nggak penting tapi diramein nasional, tapi giliran ada berita yang sebenarnya penting buat masyarakat itu nggak dapat bagian, nggak dapat space yang cukup. Realitanya sih begitu. Itu salah satu mungkin gambaran konstruksi di media sih, Dit. Oke. Gitu. Mungkin ya sebagai mahasiswa ya, mungkin harus disadari dulu menjadi seorang mahasiswa itu hal yang pertama. Kemudian kedua, mahasiswa ilmu komunikasi, dan kedua mungkin nanti akan menjadi, ini kan mahasiswa jurnalistik, mereka tuh baru pembagian nanti tak ketika semester 5 seperti itu ya tak. Jadi ketika berkaitan dengan soal, intinya mungkin kita harus memahami dulu ya kan, harus menalari dulu sebagai mahasiswa nih keadaan media.
karena kita berdua basicnya sama nih, jurnalis mungkin awalnya. Kalau mungkin kamu lebih sering udah lebih banyak gitu pengalaman di lapangan, Tak. Dan mungkin kita dari dua sudut pandang ya, akademisi dan praktisi gitu, Tak. Ini menariknya gini, apa sih, Tak, menurut kamu nih selama belajar jurnalistik dari awal kuliah sampai magister kemarin juga, mungkin berkaitan ya politik dan berita. Lucunya kayak apa sih? Misalnya hal paling berbenturan apa sih yang paling berasa nih antara di bangku kuliah sama di lapangan tuh? Yang paling berasa perbenturannya seperti apa, Tak? Jadi mungkin dulu dosenku sempat pernah ngomong, salah satu dosenku waktu S1, teori itu penting. Ya, teori itu memang penting karena teori akan membentuk karakter orang, membentuk sudut pandang orang, nanti aplikasinya di masyarakat seperti apa. Udah diajarin teori komunikasi belum sih? Belum. Oke, nanti mungkin on the way ya. Jadi kayak nanti akan ada teori komunikasi, akan ada kode etik jurnalis. Sebagai mahasiswa sih, dari di situ nanti teman-teman memastikan bahwa memang jurnalis itu seperti ini. Menurut sudut pandang teman-teman mungkin diajarkan lewat Budita. Kemudian teori komunikasinya seperti ini, ABCD segala macam. Nah, itu ketika sudah didapat yang namanya teori jurnalistik, kemudian kaedah-kaedah komunikasi mungkin, atau mungkin kode etik jurnalis atau apapun yang berhubungan dengan komunikasi sudah diajarkan di kelas gitu loh. Cuman kalau nanti siapa tahu teman-teman masih konsisten dengan pilihan teman-teman ketika mungkin nanti setelah kemudian lulus S1 kemudian langsung terjun ke dunia jurnalis atau dunia TV atau dunia media, atau mungkin nanti magang mau langsung nyobain gitu, pasti akan menemukan banyak sekali perbedaan. Perbedaannya kerasa banget mungkin kalau kita di bangku kuliah itu pasti akan diberi sudut pandang mengenai bagusnya jurnalistik seperti apa. Seperti yang sebutkan tadi, bisa merubah nasib orang, bisa mengkritisi pemerintah, bisa jadi trigger, bisa jadi hiburan dan segala macam. Itu yang baik-baiknya dulu. Kemudian mungkin nanti akan diajarin kita, misal nggak bagusnya media itu gini loh, misal dia bisa diintervensi, bisa tadi bilang konstruksi, segala macam. Itu akan kita dapat. Kemudian nanti setelah masuk dunia pekerjaan, itu akan ngeblend gitu, akan jadi satu, karena gini, saya dulu di waktu lulus idealis gitu loh, bahwa apa yang diceritakan dosen saya itu masuk di prinsip saya, masuk di otak saya, kemudian ketika saya masuk ke media, saya berpikirnya semua yang diceritakan dosen saya di kelas itu akan terjadi semuanya. Dan isinya kayak idealis lah kasarnya gitu kan. Tapi pada kenyataannya, baru jalan sebulan, 2 bulan, kok nggak sama gitu loh. Misal kayak, ternyata media tuh nggak, ini saya ngomong jujur ya, media itu tidak se-independen itu gitu loh. Pasti kita akan selalu diajarkan sama dosen kita bahwa media itu harus independen, harus di tengah, harus netral, harus jurnalisnya harus independen, nggak boleh intervensi semacam. Dulu aku mikirnya gitu waktu habis lulus. Cuman pada prakteknya itu nggak bisa. Jadi ini satu contoh yang kayak inget banget saya waktu baru awal masuk di dunia media, bahwa dulu aku memegang di prinsipku bahwa kalau media tuh harus idealis, harus independen, tidak bisa terintervensi. Itu aku bawa sampai ke pekerjaan, cuman ternyata itu nggak bisa. Ternyata media, terutama di jurnalis, itu sangat rentan sekali dengan namanya intervensi, dengan kepentingan. Di sini, jadi waktu dulu ada salah satu senior saya di kantor, waktu saya baru masuk, dia bilang, netral dalam hal apa gitu, netral versinya siapa gitu. Ternyata netral itu punya versi gitu loh. Jadi mungkin kalau nanti diajarkan bahwa media itu netral, tidak boleh berpihak pada A, B, C, D gitu, berpihak kepada rakyat misalnya gitu, mungkin diajarkannya seperti itu. Tapi pada faktanya netral versinya tiap media itu beda gitu. Jadi mungkin nanti netral versinya si A, si B, si C itu akan kerasa gitu loh. Bukan berarti itu buruk atau jelek, ya realisasinya begitu gitu loh. Dalam artian kita mau di pihak siapa gitu. Misal mau di pihak pemerintah, di pihak rakyat, atau di pihak tertentu, kita harus memposisikan gitu loh. Di kondisi tertentu ya, memang tidak di semua kondisi seperti itu. Kalau
memang itu adalah misal kondisinya adalah kita ngomongin tentang berita bencana, berita musibah, berita kayak COVID seperti ini, atau berita-berita peristiwa lainnya, ya kita menyampaikan informasi sesuai fakta di lapangan. Cuman ini yang saya bilang tadi, yang kayak diintervensi atau netral itu akan sangat kerasa sekali kalau pas pemilihan umum atau pilkada, itu akan sangat kerasa. Tapi kalau di berita-berita lain seperti musibah, bencana, atau bom, itu kita emang harus jadi netral, dalam artian kita ngasih informasi harus akurat, tidak berpihak pada siapapun. Cuman kalau udah masuk tahun-tahun politik, ke tahun-tahun pilkada, itu sangat terasa banget. Jadi yang namanya netral yang diajarkan dosen di kelas tadi itu akan sangat bukan sedikit sih, akan banyak bergeser ketika sudah masuk ke dunia pekerjaan. Gitu. Belum lagi nanti tuntutan namanya ekonomi media. Misal aku ambil contoh ini. Jadi dulu mungkin teman-teman sempat dengar kenapa kasus kendeng, bahasa orang Jawa Tengah apa ya? Kendeng. Sorry, yang di daerah Blora, daerah Semarang sana. Kasusnya sama Indonesia. Itu kenapa tidak banyak di blow up di media gitu. Itu banyak alasannya, termasuk juga ternyata Semen Indonesia ini menanam banyak modal banyak iklan di media-media. Jadi saya kalau lo beritain berita ini, iklan perusahaan gue cabut dari perusahaan lo, otomatis lo nggak akan dapat iklan dari tempat itu. Hal seperti itu yang nggak bisa gitu loh. itu nggak bisa dielakkan, jadi terjadi. Jadi misal ya tadi contoh di Semen Kendang itu, ya Semen Indonesia, dan sempat mau menaikkan berita itu, baru sekali 2 kali naikin berita, Semen Indonesia-nya nyamperin ke kantor. Kalau kalian menaikkan isu ini, otomatis iklan di tempatmu akan kita cabut. Gitu. Iklan Indonesia akan dicabut. Oke, itu kan kayaknya kental banget ya. Media massa kental banget sama yang agenda setting. Yang tadi netral itu hampir bersimpangan, berbenturan gitu kan. Pergeseran maknanya banyak banget gitu. Kemudian kalau awamnya orang tanya, lalu originalitas media sendiri itu tetap ada nggak sih gitu? Mempertanyakan tentang originalitas itu sendiri. Saya ngambil dari sudut pandang mungkin tetap ada, tapi ada nggak sih Kak, ada karakteristik berita apa gitu yang mungkin tetap original gitu, kayak bencana atau kriminal seperti itu. Kalau ditanya tentang originalitas gitu. Tadi sih yang aku bilang tadi sih, Dita, kalau kita sudah masuk ke ranah yang berbau-bau sama ekonomi media sampai iklan, itu pasti nggak bisa. Terus kemudian masuk ke tahun politik, udah tuh pasti tuh tiap media pasti ngamarin posisinya masing-masing. Tapi kalau kita ngomongin tentang misal bencana, gunung meletus, bencana banjir, tsunami, COVID kayak gini, atau bom, itu kita masih memegang kayak konsisten gitu, bahwa media itu harus menyiarkan informasi. Kayak yang kita fungsi media adalah jadi informasi, jadi kayak pilar edukasi buat yang nonton juga. Itu masih kepegang banget. Aku masih keren, bukan aku membaik-baikin profesiku dan pekerjaan, cuman memang kalau di kondisi kayak misal liputan bom, liputan bencana, itu masih ya udah kita laporkan apa yang ada di lapangan, kita merilai informasi yang ada di lapangan ke pemirsa gitu. Jadi ya tadi karakteristik tiap isu, tiap kondisi itu kan berpengaruh juga sama teman-teman di media. Jadi tidak kalau aku bilang mungkin sebenarnya sih semua pekerjaan ya, tidak semua pekerjaan termasuk juga jurnalis itu akan selalu positif atau selalu dalam tanda kutip selalu in a good way gitu. Cuman juga nggak semuanya juga jelek gitu loh. Pasti akan ada penyesuaian. Plus minus tetap pasti akan ada lah ya. Atau di pekerjaan pasti ada tuh. Oke, sekarang kita ngalih ke ini nih, Tak. Hari ini media kan agak bias ya, masyarakat tuh mana media, mempercayai media sama media massa sama media sosial gitu, Kak. Nah, tanggapan kamu sendiri gimana nih tentang orang atau kemasan yang kelihatannya jauh lebih penting ketimbang isinya sendiri gitu? Mungkin kalau teman-teman komunikasi punya privilege, teman-teman di Amerika punya privilege lebih untuk mengetahui ini berita atau cuma postingan di medsos, itu sudah pasti paham lah. Cuman orang mungkin bisa disampaikan ke saudara atau teman-teman yang di luar teman komunikasi bahwa
beda loh sama postingan sama mungkin di Instagram atau di Twitter yang bikin thread atau kayak Lambe Turah misal gitu. Mereka bukan lembaga resmi berita gitu loh. Ketika berita itu kemudian rame ataupun itu hoax ataupun itu dituntut orang, mereka tidak punya badan hukum. Beda lagi misal kayak detik.com punya medsos di Instagram, Twitter, ataupun juga TV One misal punya di YouTube, di Twitter, ataupun juga di Instagram. Ketika berita itu, berita ini salah, berita ini komplain, atau berita ini agak keliru gitu, atau faktanya nggak seperti itu, atau mungkin ada yang nggak terima, itu ada perlindungan badan hukumnya itu. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau postingan tweet, postingan di Instagram, di Twitter itu, siapa yang tanggung jawab? Sumbernya dari mana? Sumbernya valid A1 atau enggak? Kalau teman-teman di televisi ataupun di media cetak ataupun di medsos, itu kan kebanyakan dari berita yang mereka posting adalah hasil liputan wartawannya atau paling nggak karyawannya. Ketika mungkin beritanya nggak sepenuhnya benar, orang yang masih diduga bisa menuntut perusahaannya, dan perusahaannya akan cari tahu ke wartawan ataupun juga koresponden yang liput. Nah, kalau medsos biasa, mau menuntut siapa gitu loh. Ya nuntut sih mungkin akan nuntut ke persoalan, cuman secara badan hukum, secara struktural ya nggak ada gitu loh. Cuman mungkin masyarakat zaman sekarang faktanya lebih suka yang kayak gitu sih. Karena mungkin hegemoni nggak sih itu masyarakat hari ini sama yang instan, lebih suka yang amatir-amatir gitu. Amatir yang cepat padahal belum valid 100% gitu loh. Nah, nggak menutup kemungkinan banyak media baik TV maupun online juga akan mencomot yang viral akan diberitakan juga. Cuman itu kan lewat proses, dia lewat produksi dulu, ini dikonfirmasi ini benar nggak, yang viral ini video amatir ini benar nggak di lapangan ada seperti ini, sumbernya lokasinya di mana, sumbernya siapa, kasusnya seperti apa, itu diverifikasi dulu. Cuman kalau medsos kayak Twitter, Instagram atau Facebook itu kan udah orang asal ngupload aja. Ya nggak tahu 5 hanya apa, kemudian segala macamnya nggak ada yang tanggung jawab gitu loh. Cuman ya faktanya ya baik lagi kayak tidak akan ada supply demand gitu. Jadi kayak orang kita masih suka hal seperti itu. Itu berasa banget nggak sih, Tak? Dari kita berasa lulus banget ya, 2013 tuh ya. Euforia sosmed itu kayaknya hari ini tuh udah wah luar biasa banget sih. Jadi pas kita sama-sama lulus ya, itu ngerasain kemewahan tuh masih berasa banget, masih kita pegang. Tapi hari ini, karena kamu yang masih ada di lapangan nih, jurnalis, itu seperti apa nih, Tak? Bertahan ya dari benturan-benturan euforia sosial media nih, yang padahal itu berita sosmed, tapi seringkali disalahin jurnalisnya gitu. Itu kayak gimana, Tak, tanggapannya? Iya, itu enggak, zaman kita tahun 2012, 2013 lulus, medsos nggak kayak sekarang, Dit, ya. Medsos zaman dulu masih Facebook kali ya. Facebook itu Twitter. Facebook itu pun juga handphone juga nggak semua handphone udah punya, kayak itu tadi, komunikasi juga sangat berhubungan sama digital. Jangan salah, itu pasti akan sangat ngaruh. Maksudnya zaman dulu kita itu belum ada handphone yang kameranya bagus kan ya, ada kameranya jelek gitu kan, diposting juga kepecah gitu loh. Jadi ya kerasa banget sih. Jadi kayak karena mengganggu karena mungkin sometimes kita udah verifikasi berita habis ini, ternyata ada orang lebih percaya sama postingan yang nggak tahu asalnya dari mana, nggak dari satu hanya itu. Sebenarnya menarik sih kalau teman-teman nanti mungkin mau dibikin skripsi atau mungkin magang atau tugas. Kenapa orang-orang sekarang cenderung lebih suka yang jeng-jeng daripada yang resmi dari sebuah lembaga media gitu. Ya itu tadi mungkin kecepatan, kemudian sensasinya itu. Ya juga mesti jadi tantangan teman-teman media sampai sekarang, teman-teman media konvensional. Nah, salah satunya yang dilakukan oleh teman-teman media konvensional sekarang adalah, kalau Dita sama teman-teman perhatiin, hampir semua media, bahkan sekarang media televisi, media cetak pun sekarang punya kanal medsos. Iya nggak? Entah itu Twitter, entah itu Instagram, entah itu YouTube, bahkan kayak Tribun pun sekarang punya YouTube. Dan ada kayak yang pembawa berita segala macam, Tribun loh, yang dia media cetak dan online tuh. Jadi mau nggak mau, jadi kayak media yang sebelumnya kayak menganggap mengintegrasi gitu, harus menyesuaikan. Kalau nggak mau ya kalau sama Lambe Turah, Lambe Ini, dan lambe-lambean itu sih. Jadi menyeimbang, kita ngikutin teknologinya kayak gimana, pasarnya seperti apa. Jangan lupa pasar juga sangat pengaruh sama bisnis media.
Itu sih, kerasa sih, itu kerasa banget. Oke, ini kita coba yang mau tanya, silakan boleh tanya dulu. Kita lihat dulu nih, Tak, mungkin. Boleh. Mungkin udah pada nggak sabar nih, udah banyak yang mau tanya. Biar nggak ngantuk juga mungkin ya. Jangan ntar abis ini terus nggak ada yang mau jadi wartawan lagi dia. Nanti kita bahas, kenapa tetap harus jadi wartawan gitu ya. Pertanyaannya gimana? Udah ditanya belum, Mas? Boleh diajuin? Boleh ngomong langsung? Dinyalain mic-nya? Siapa? Yudi mungkin, Ayu, Dito? Aku catat dulu. Jono yang kameranya dimatiin. Raffi, sibuk ya? Bintan, Moza, Sadewa mungkin mau tanya gimana nih, atau Mas ngapain aja sih selama jadi wartawan TV gitu, pengalamannya apa aja, udah jalan-jalan kemana aja, boleh banget. Oh iya, itu salah satu kemewahannya di wartawan, jalan-jalan gratis. Ya. Sampai hari ini wartawan TV tetap masih mewah banget kok ya. Iya, kalau aku bilang dibandingkan cetak mungkin ya gitu loh. Oke, ayo silakan Fares, Jonathan. Boleh suara-suara biar kedengeran, bisa say hi dulu juga boleh sama Mas Nakotanya. Siapa dulu nih? Yudi, oke Yudi siap. Udah siap nih. Udah ready nih. Gimana Yud? Cek. Kedengeran Bang. Oke. Beren, oke. Siapa namanya? Yudi. Oh iya, oke. Ini sebelum ke teknis ya, saya lihat di IG-nya Mas Nakota ya. Dikepoin, Pak. Jadi IG-nya kan kayaknya banyak ngepost foto-foto, kayak seneng banget sama fotonya Mas ya. Terus juga jalan-jalan gitu. Buat ke Myanmar, ke NTT, ke Sumba gitu ya Mas. Terus kan saya mau tanya itu pemaknaan jalan-jalan menurut Mas Nakota itu seperti apa sih Mas? Oke, pemaknaan jalan-jalan. Oke, bukan jalan. Terus? Ada lagi Yudi? Gitu Mas. Nanti sih pertanyaan teknisnya ntar aja. Bintan, Kadewa nih udah dimatiin mood-nya. Boleh? Mau nanya apa? Argo, saya mikir dulu. Oh, mikir dulu. Oke, siap. Moza, Auza, Imelda, Fares, yuk senyum-senyum boleh tanya. Dito, ada nggak orangnya tuh? Ada Dito. Oh, ada. Oke, Dito. Ivan, ayo yang tanya mood-nya dimatiin dulu atau Mas Nakota jawab dulu deh. Yang lain sambil mikir, habis ini saya todong harus tanya lagi. Gimana Mas Nakota? Oke. Apa ya, sebenarnya pemaknaan jalan-jalan? Pemaknaan jalan-jalan tiap orang beda-beda sih, pasti Yudi. Dan mungkin Bu Dita juga ya. Kalau saya pribadi sih jalan-jalan sih itu kerjaan apa bukan tuh tadi? Jawab dulu, jangan sambil kerja ya. Gitu. Ya itu tadi, kalau serunya wartawan itu mungkin kayak salah satunya adalah ke daerah-daerah yang nggak tereksploitasi, itu bisa ke sana. Misal kayak liputan di daerah-daerah, di tempat yang pelosok-pelosok banget yang kita bayangkan, itu seru sih. Itu orang yang suka jalan-jalan seperti saya itu seru. Itu nilai plusnya. Dan kita bisa bikin cerita di sana. Kita bisa merubah, bahkan mungkin bisa merubah pandangan atau nasib orang di daerah itu dengan kita. Misal kayak dulu ada sempat kayak bencana di salah satu daerah di daerah Ponorogo di pedalaman itu. Susah kayak aksesnya ke sana. Cuman karena kita menyampaikan berita, kita liputan hampir setiap hari, kita live-in, itu akhirnya banyak bantuan gitu. Jadi kalau saya pribadi sih jalan-jalan sih kalau bisa berimbas ya, selain refreshing ya, jalan-jalan baik lagi ke pertanyaan pemaknaan jalan-jalan ya bisa paling enggak ada hal positif lah buat tidak hanya diri kita, cuman buat tidak hanya diri kita tapi juga banyak orang, termasuk orang-orang yang tinggal di situ. Jadi ya tadi sih kalau mana jalan-jalan sih tiap orang beda. Kalau buat saya sih ya paling enggak punya impact banyak, tidak cuma diri kita sendiri, cuman ke orang lain juga. Kalau bisa jalan-jalannya dibikin cerita, mungkin sambil kerja bikin berita, bikin naskah, kalau dibagikan. Karena kan teman-teman udah jago tuh bikin talk, bikin IGTV segala macam. Jadi jalan-jalan sekedar selain pamer ya, jalan-jalan paling nggak ada impact yang positif itu.
Untung-untung kayak saya misalnya jalan-jalan ke daerah kerja sambil jalan-jalan gitu loh. Jalan-jalan sambil kerja, jadi ya itu sih salah satu kemewahan jadi jurnalis. Dan nanti banyak hal ditemuin kok di tempat baru, termasuk di tempat-tempat kita liputan gitu. Bahkan kita liputan di kota ataupun di kampung-kampung ataupun di pedalaman, pasti akan ada kita banyak hal. Itu sih yang bikin salah satu saya masih senang jadi jurnalis tadi, nggak monoton di kantor atau nggak monoton di satu tempat gitu. Banyak cerita, banyak belajar dari semua kalangan orang itu, terlepas dari itu tadi sisi baik atau buruknya media.